Bab 562. Setiap sampai di markas bandit, pebisnis ini akan berinisiatif memberikan uang jalan. Pemimpin bandit menyimpan uangnya, lalu berseru dengan ekspresi muram. Sebutkan kode rahasianya. Pebisnis garam yang terkejut berkata, Tuan, beberapa hari yang lalu kami baru datang dan nggak ada kode rahasia. Ketua bandit menyahut dengan wajah muram. Sekarang ada. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Kelak siapa yang nggak bisa mengingat kode rahasia ini harus membayar uang jalan 2 kali lipat. Kami pasti akan mengingatnya, ujar pebisnis garam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua ingat kode rahasia ini baik-baik. Sekelompok kusir dan pengawal segera berseru. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Kemudian, pasukan ekspedisi garam pun pergi. Ketua bandit membatin. Entah apa maksud Pak Molika. Apa gunanya menyebutkan kode rahasia sewaktu memungut uang jalan? Meskipun diam-diam mengomel, ketua bandit ini tetap meminta setiap orang yang melewati Ispohan untuk mengingat kode rahasia ini. Keesokan harinya, pasukan ekspedisi garam melewati pegunungan Dajore. Awalnya, ini adalah wilayah kekuasaan Pitonu dan Pitono. Namun, Pitonu merampok Wira sehingga dihabisi Dodi. Tahun lalu, Molika membawa bawahannya menyelinap masuk ke wilayah ini, lalu menghabisi Pitono. Sekarang, pegunungan Dajore telah menjadi markas cabang Ispohan. Sekelompok bandit mengadang dan pebisnis garam menyerahkan uang jalan. Ketua bandit berujar. Sebutkan kode rahasia. Pebisnis garam segera menyahut. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Ketua bandit menimpali dengan ekspresi muram. Salah. Kode rahasia di pegunungan Dajore, Laras jatuh, Muwana bangkit. Ingat, kalau enggak, kalian harus membayar uang jalan 2 kali lipat. Oke, ujar pebisnis garam seraya mengangguk, lalu melihat ke belakang. Sekelompok kusir dan pengawal berseru. Larasati jatuh, Muwana bangkit. 3 hari kemudian, pasukan ekspedisi garam melewati Ispohan. Ada bandit yang keluar untuk memungut uang jalan, lalu berseru. Sebutkan kode rahasia. Pebisnis garam segera berkata. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Muwana bangkit. Ketua bandit menggeleng dan menyahut, salah. Kode rahasia di sini, medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Dari sini ke arah selatan, asalkan kamu menyebutkan 3 kalimat kode rahasia ini di setiap gunung, nggak akan ada yang memungut uang jalan darimu. Oke, ucap pebisnis garam yang kurang percaya. Namun, dia tetap mengangguk. Saat melewati Gunung Rubah Putih dan Gunung Beruang Hitam, pasukan pebisnis garam meneriakkan kode rahasia ini. Ternyata, 2 bandit muncul dan melambaikan tangan untuk menyuruh mereka lewat. Pebisnis garam itu langsung merasa senang. Setiap sampai di persimpangan, dia akan menyuruh bawahannya berteriak. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Muwana bangkit. Medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Setelah berteriak untuk beberapa saat, pebisnis garam tiba-tiba terkejut. Dia merasa ada yang tidak beres. Kenapa ketiga kalimat kode rahasia ini mirip dengan seruan untuk melakukan pemberontakan? Kalimat ini seperti ramalan siapa yang akan menjadi raja di masa depan. Pada saat yang sama, muncul banyak orang asing di kota pusat pemerintahan Jagabu dan Lokana. Di antara mereka ada cendekiawan bungkuk, biksu botak, pendeta berwajah putih, dan petapa berwajah hitam. Mereka semua khusus pergi ke tempat perkumpulan pengemis. Di Kabupaten Araf, cendekiawan bungkuk datang ke kuil tua. Melihat sekelompok pengemis yang kurus kerempeng, dia tersenyum dan berujar, kalian tahu kenapa kalian nggak bisa mendapatkan makanan? Sekelompok pengemis menggeleng. Cendekiawan bungkuk tersenyum dan melanjutkan. Kalian harus memakai teknik rahasia untuk mendapatkan makanan. Aku ajari kalian beberapa kalimat. Setelah mengingatnya, kalian teriakkan di depan rumah keluarga kaya. Aku jamin kalian pasti bisa mendapatkan makanan. Bab 563. Mendengar itu, sekelompok pengemis itu mengangguk ragu. Cendekiawan bungkuk mengucapkannya beberapa kali, lalu meminta para pengemis mengulanginya berulang kali. Mereka baru pergi setelah para pengemis ini mengingatnya dengan benar. Tak lama kemudian, para pengemis ini pergi mengemis di depan rumah keluarga kaya dan berteriak dengan lantang. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Muwana bangkit. Medang perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Seorang cendekiawan berjubah panjang yang mendengarnya langsung terkejut. Dia segera melempar seikat koin perunggu dan berkata, ambil uangnya, pergi ke rumah orang lain sana. Kalau datang lagi, aku akan mematahkan kaki kalian. Wah, cara ini benaran efektif, ujar salah satu pengemis. Setelah menerima uang, sekelompok pengemis itu pergi dengan gembira. Cendekiawan berjubah panjang tadi bergumam sambil mengernyit. Dari mana para pengemis ini mendengar ramalan? Mungkinkah ada seseorang yang berencana memberontak di kota pusat pemerintahan Lokana dan ingin membangun wibawanya dulu? Ketiga puisi ini sepertinya membocorkan nama pemberontak itu. Ketiga ramalan ini menyebar dengan cepat ke seluruh kota pusat pemerintahan Jagabu, kota pusat pemerintahan Lokana, dan 18 kabupaten sekitarnya. Tuan Wira, Pak Dirja sedang menunggumu di dalam. Wajahnya masam banget. Bisik 2 prajurit yang mengawal Wira ke halaman belakang balai prefektur.
Beberapa hari ini, mereka telah menerima jutaan gabak dari keluarga Sudarto dan ditugaskan untuk menyampaikan pesan diam-diam pada Wira. Makasih, ujar Wira, lalu melangkah ke dalam ruangan. Rang, Dirja melempar cangkir teh dan memandang Wira dengan ekspresi berang sambil berseru. Berani sekali kamu. Di sampingnya, Satria menatap Wira dengan takut-takut. Peluh bercucuran dari dahinya. Wira duduk menyilangkan kaki di kursi, lalu berkata, Pak Dirja, kalau ada yang ingin dibicarakan, katakan saja langsung pada intinya. Aku orang sederhana yang mungkin nggak bisa memahami makna tersembunyi dari kata-katamu. Plop, Dirja mengambil selembar kertas dan menamparnya ke atas meja di sebelah Wira. Beraninya kamu pura-pura bodoh, seru Dirja. Wira meliriknya sekilas, lalu berujar. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Larasati jatuh, Muwana bangkit. Medang perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Pak Dirja, apa maksudnya ini? Kamu masih mau berpura-pura bodoh? Dirja menggertakkan gigi dan menunjuk 3 ramalan yang tertulis di kertas itu seraya berkata. Larasati adalah nama keluarga kerajaan Nuala. Larasati jatuh, Muwana bangkit, itu artinya raja akan dilengserkan dan digantikan dari seseorang bermarga Muwana. Ramalan pertama menjelaskan kalau patung tembaga bermata satu muncul, akan terjadi pemberontakan. Ramalan ketiga menyatakan kalau kota pusat pemerintahan Lokana akan jadi medan perang dan Dirja adalah pemimpinnya. Ketiga ramalan ini jelas-jelas membicarakan tentang aku, Dirja Muwana. Sambung Dirja. Ah, jadi ketiga ramalan ini sebenarnya tentangmu, Pak Dirja. Wira berpura-pura kaget, lalu menatap Satria dan berkata, Jenderal Satria, cepat ikuti aku memberi selamat pada Pak Dirja. Ternyata dia adalah orang dalam ramalan yang ditakdirkan. Dia adalah putra langit yang akan mengubah dinasti. Diam, kamu kira kamu bisa menyingkirkanku dengan mengarang 3 ramalan itu? Mimpi saja sana, ujar Dirja dengan nada tajam dan ekspresi garang. Bulu kuduk Satria berdiri. Menurutnya, Wira benar-benar kejam. Padahal, Dirja hanya menginginkan 5 miliar darinya, tetapi Wira menjebak Dirja dengan tuduhan pemberontakan. Entah cara apa yang Wira gunakan sehingga mampu menyebarkan ketiga ramalan ini ke 2 kota pusat pemerintahan hanya dalam beberapa hari. Istana memang tidak akan membantai habis keluarga Dirja hanya karena 3 ramalan itu. Namun, isu pemberontakan selalu menjadi hal tabu bagi keluarga kerajaan. Dengan tersebarnya ketiga ramalan ini, keluarga kerajaan pasti akan was-was dan mengakhiri karir resmi Dirja. Untungnya, nama Satria tidak disebutkan dalam 3 ramalan itu. Jika tidak, dia juga akan bernasib buruk. Cendekiawan memang mengerikan, bisa membunuh orang tanpa menggunakan pedang. Wira memasang wajah polos dan berkata, Pak Dirja, aku nggak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Ini pertama kalinya aku mendengar ketiga ramalan ini. Tolong jangan menuduh seseorang tanpa bukti. Dirja mendengus dan berkata, kamu mau memfitnahku. Kamu pikir aku bodoh. Aku tahu kamu punya kontak dengan dunia luar. Pokoknya, kalau kamu nggak memberikan 5 miliar padaku dalam 5 hari, aku akan membunuhmu. Pak Dirja, ini pemaksaan namanya. Kamu tahu sendiri sulitnya perjalanan dari Kabupaten Uswal ke kota pusat pemerintahan Lokana. Mengangkut uang sebanyak itu bukan perkara mudah. Nggak mungkin selesai dalam 5 hari, seenggaknya butuh waktu 10 hari. Ujar Wira sambil memicingkan matanya. Dirja membalas dengan sorot mata muram. Aku tahu kamu mengulur waktu. Kamu ingin menjatuhkanku dengan 3 ramalan, pembaca cerita, dan orang-orang teater itu. Berhentilah bermimpi. Wira diam-diam mencibir. Jika 3 ramalan saja tidak cukup, dia akan menambahkan bukti fisik. Waktumu cuma 5 hari. Kalau kamu nggak bisa memberiku 5 miliar, aku akan membunuhmu. Ancam Dirja dengan sengit. Setelah itu, dia berbalik sambil berkata, Hei, bawa orang ini kembali ke penjara dan hapus semua perlakuan istimewa untuknya. Sampaikan pada kepala sipir untuk memberinya pelajaran. Selama dia nggak sampai mati, terserah dia mau diapakan.